reactor itu dia jarang sekali membuat penyesuaian kecuali mereka dihadapkan pada tekanan yang ada di lingkungannya. Jadi dia akan bergerak kalau memang istilahnya sudah ada yang nepuk. Jadi dia akan bereaksi kalau sudah ada sesuatu yang memaksa dia untuk melakukan sesuatu. Itu yang reactor. Itu bedanya di situ ya. Nah, terus di situ tahap kedua sampai sini ada mau ditanyakan enggak? Jadi istilahnya kalau mau bikin produk baru itu harus digodok dulu. Misalnya bahannya apa, digodok, kalau sudah matang kan baru bisa diimplementasikan, baru bisa dijual. Biasanya kan kayak gitu. Nah, menjual makanan di restoran pun kan gitu. Pasti caranya gimana yo? Untuk menjual makanan di restoran. Menjual makanan baru, maksudnya punya produk baru. Dulu, iya. Biasanya kayak ada tester dikasih di satu tempat kecil gitu. Ya, ini produk baru, silakan dicoba. Terus nanti kan biar apa tahu pendapatnya konsumen gimana, suka enggak tadi sama produk itu. Nah, begitu. Jadi tetap tetap harus diteskan dulu. Nanti itu di tahapan implementasi nanti kayak gitu. Nah, terus untuk tahap kedua di front end planning itu ada new service strategy development. Jadi di situ, nah ini hampir sama kayak Unsolved Matrix kan ini. Ayo. Kalau nggak kelihatan bisa dibuka di halaman 5.8. Sama enggak sama Unsolved Matrix? Ayo. Hampir sama ya, kurang lebih hampir sama. Jadi di sini tetap kayak sebenarnya sama sih, cuman mungkin istilahnya aja yang apa namanya. Jadi ada jasa baru sama market baru. Jadi kalau dua-duanya baru ya diversifikasi. Tapi kalau marketnya yang baru, jasanya yang sudah ada itu market development. Kalau jasanya yang baru, market yang sudah ada itu service development. Kalau dua-duanya yang sudah ada itu tinggal share building. Itu aja. Hampir sama nih kan Softmatic. Jadi tinggal kita pilihannya yang gimana. Kita mau memperbarui produk kita, apa kita mau masuk ke pangsa pasar yang baru. Gimana tergantung kondisi perusahaan saat itu kan. Kalau misalnya di mbak-mbak jualannya di Taiwan mulainya. Di Taiwan sudah laku banget, banyak yang suka. Mbak-mbak pengen melebarkan sayap masuk ke Indo. Nah, itu bisa. Berarti itu kan termasuk yang mana yuk? Kalau awalnya mbak jualan
di Taiwan. Ternyata banyak yang responnya sangat positif di sini, sampai menghasilkan omset yang banyak. Terus habis itu mau masuk pangsa pasar Indo, berarti dia termasuk yang mana? Dari 4 itu termasuk yang mana? Termasuk yang mana? Termasuk yang market development, ya kan, karena dia mau masuk ke pangsa pasar yang baru dengan jasa yang sudah ada saat ini. Nah, terus habis itu tahap yang ketiga itu idea generation. Jadi melakukan sosialisasi formal ide-ide baru. Jadi kan dari misalnya bagian research and development-nya cari ide baru, apa kira-kira yang cocok, jadi mencari ide produk seperti apa yang bisa laku di pasaran kayak gitu. Jadi itu idea generation, jadi mencari ide-ide. Terus habis itu konsep development and evaluation. Jadi ini mengembangkan lebih lanjut ide konsep yang terbentuk melalui evaluasi oleh karyawan dan pelanggan. Jadi masih ingat kan konsumen internal itu siapa? Pelanggan internal itu siapa? Internal customer itu siapa? Ya, internal customer itu karyawan kan. Nah, makanya di sini ketika setelah sudah mendapatkan ide, beberapa ide produk yang bisa dijual, produk baru, itu dia di konsep development and evaluation ini, idenya itu ditunjukkan ke karyawan sama pelanggan. Nah, pelanggannya ini kira-kira siapa? Kira-kira pelanggan yang bagaimana yang bisa dimintai tolong untuk mengevaluasi jasa baru yang akan kita kembangkan. Pelanggan setia. Di pelanggan setia atau misalnya member, kalau kita memberlakukan sistem member anggota, itu yang bisa dimintai pendapat untuk mengevaluasi produk yang akan kita kembangkan dari karyawan sama dari pelanggan setia. Terus habis itu yang kelima itu ada bisnis analisis, jadi mengestimasikan profit yang mungkin untuk dihasilkan. Jadi ini profitnya juga harus diestimasikan kayak yang tadi saya bilang. Jadi misalnya produk ini dibikinnya membutuhkan biaya berapa, hanya dari situ kira-kira profitnya nanti ke depannya gimana. Masalahnya kan tahu kan, jadi setelah dapat pendapat dari karyawan sama pelanggan kan sudah ada bayangan yang lebih jelas mengenai prospek dari jasa yang akan kita kembangkan ini tadi. Nah, terus sekarang kita masuk ke tahap implementation. Dari tahap front end planning ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi ada 5 ya. Front end planning tadi apa aja tahapannya?